Halo guys, sudah lama kita tidak berjumpa. Kembali lagi nih sama Mimin, tentunya di channel yang selalu menghibur kalian di mana lagi kalau bukan di channel Kudu Rame. Kali ini kita akan membahas film yang cukup epik yang lumayan menguras adrenalin kalian. Film apakah itu? Biar gak tambah penasaran, kita langsung saja gaskeun. Cerita dimulai di suatu lokasi di mana ada sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Yang Gisu yang sedang mencoba melakukan serangkaian uji coba terhadap putrinya yang bernama Soyun dengan menggunakan DNA hewan melata. Uji coba tersebut rupanya menyebabkan beberapa orang malah mati dengan cara yang mengenaskan. Namun berhasil diuji cobakan terhadap Gisu itu sendiri. Karena yakin akan berhasil, Gisu lalu bersiap menyuntikkan serum ke tubuh putrinya itu yang terlihat sedang sekarat dan terbaring. Namun belum sempat dia melakukannya, sekelompok petugas kepolisian pun datang untuk menangkapnya. 기수야! 양 기수! 당장 소연이 풀어줘. 이건 소연이를 살리는 길이 아니야. Dalam kejadian itu, Gisu berhasil menyuntikkan serum, tapi akibatnya dia harus terkena tembakan di bagian lengannya. Dan belum sempat para polisi membawa Gisu, tiba-tiba gempa besar melanda seluruh kota dan bahkan berdampak ke seluruh dunia. Ternyata di kota ini lahir makhluk-makhluk yang sudah bermutasi. Untungnya masih ada beberapa pemburu baik hati yang dipimpin oleh pria bernama Namsan dan juga adiknya Jiwan. Kelompok mereka ini muncul sebagai garis pertahanan terakhir untuk melawan para bandit dan juga makhluk-makhluk aneh yang ada di sana. Namsan dan Jiwan seringkali bepergian ke lokasi terpencil demi membantu para warga yang kesulitan mendapat pasokan air bersih dan makanan. Maka dari itu, buaya mutan yang bernama Cogil itu juga terpaksa diburu demi menghidupi mereka semua. Saat berada di salah satu desa, tiba-tiba muncul geng misterius yang mengaku-ngaku kalau mereka ini adalah dari pihak kepolisian yang sedang memburu seseorang di sana. Dengan bermoduskan sketsa wajah yang gambarnya seperti hasil anak TK, beberapa orang yang diduga mirip dengan sketsa gambar itu lalu ditangkap, termasuk seorang gadis yang bernama Suna. Tapi ini lebih ke modus sih guys, gak bisa lihat yang kinclong dikit kayaknya. 냄새 나니까 저리 가요. Perkelahian pun kemudian terjadi ketika Jiwan mencoba menolong Suna. Namun naas di sana Jiwan yang malah dikeroyok. Untungnya Namsan tak tinggal diam, di mana dia langsung menghajar para bandit itu satu persatu. Setelah para bandit berhasil diusir, Suna yang sedang bersama dengan neneknya didatangi oleh orang-orang yang mengaku kalau mereka adalah bagian dari tim sukarelawan yang datang untuk menawarkan perlindungan di lokasi yang lebih aman kepada Suna dan neneknya. 저는 봉사단장이자 그곳의 선생님들 왜 저희예요? 아이들을 지켜야 다시 인류가 살아날 수 있다고 믿습니다. Ketika Namsan dan Jiwan datang untuk memeriksanya, orang-orang ini beralasan kalau mereka ingin melindungi generasi muda di masa depan. Nah, kalau Suna mau ikut, maka bukan hanya diberikan perlindungan, tetapi juga segala kebutuhannya dipenuhi, termasuk neneknya bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Tapi masalahnya, meskipun Namsan dan Jiwan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Suna, sayangnya mereka berdua tidak bisa ikut karena para sukarelawan ini hanya mau membawa yang ada hubungan darah dengan Suna. 같이 못 가나요? 저한테는 가족이나 다름없는 분들이. 아직 결정 못 하셨나요? 저희는 혈연으로 이어진 가정만 받고 있어서요. 죄송합니다. Dengan iming-iming seperti itu, tentunya Suna dan neneknya sulit untuk menolaknya. Karena menurut Namsan itu baik, ia dan juga Jiwan mau tidak mau harus menyetujui dan merelakan apapun pilihan yang diambil oleh mereka. 어딘들 여기보다 낫겠지. 그래. 내가 보러 갈게. 나 꼭 보러 와야 돼요. 그래, 꼭 보러 갈게.
Malam harinya, Namsan bersama dengan Jiwan lalu berniat berburu demi hilangkan perasaan khawatir karena keberangkatan Suna dan neneknya. Di sisi lain, Suna dan neneknya yang berada di dalam perjalanan bertemu dengan kelompok yang membawa keluarga dari desa yang berbeda. Dari sana mereka akhirnya bergabung menuju ke lokasi yang dijanjikan. 서쪽 지역에서 합류한 가족들입니다. 자, 이쪽으로 조심해서 오세요. Di tengah jalan, tiba-tiba asam urat neneknya Suna dan seorang kakek di sana kambuh. Dan kelompok yang membawa mereka ini kemudian menawarkan supaya kedua orang tua tersebut dipisahkan untuk kemudian dibawa ke lokasi yang lebih baik, semacam klinik atau puskesmas. 최 실장. 예, 잘 모시겠습니다. 자, 우리도 다시 출발하시죠. Akhirnya berpisahlah mereka sampai kemudian Suna bersama dengan yang lainnya sampai di titik di mana beberapa orang sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. 저희 쪽 차량입니다. Di sini Suna sempat curiga kalau tahu ada kendaraan, kenapa tidak sekalian saja neneknya dan si kakek tadi dibawa. Dan benar saja ternyata kakek dan nenek itu hanya dibawa untuk dieksekusi dan disuntrungin atau bahasa Koreanya dilemparkan ke dalam jurang. 요즘 세상에도 좋은 일 하는 의료 시설은 어디 있나요? 자, 이제 다 왔습니다. 저 밑에. Dan kebetulan sekali Namsan dan Jiwan yang sedang berburu melihat kejadian itu dan terjadilah pertarungan di sana. Dan di sini mereka bisa menyimpulkan jika Suna sekarang sedang dalam bahaya. Yang lebih anehnya lagi, dua orang yang dibantai oleh Namsan tiba-tiba bangkit kembali seperti mempunyai ilmu rawa rontek. Buat yang gak tahu ilmu rawa rontek, cari aja di Google. Oke, lanjut. Dari sana pertarungan kemudian terjadi kembali. Tapi kali ini benar-benar merepotkan mereka karena apapun yang mereka hadapi saat ini rupanya tidak bisa dikalahkan begitu saja. Sampai akhirnya datang seorang yang ikut membantu mereka. Wanita ini bernama Lee yang ternyata datang ke sini untuk meminta bantuan Namsan demi menyelamatkan orang-orangnya dan para warga yang tertangkap di dalam sebuah apartemen. Dan kita pun dibawa ke adegan flashback. Jadi Lee ini dulunya adalah anggota dari pasukan khusus Angkatan Darat. Beberapa saat setelah terjadinya bencana gempa, Lee dan teman-temannya melakukan penyisiran guna mencari korban. Yang singkatnya, sampailah mereka di sebuah apartemen yang masih kokoh berdiri. 내려가서 생존자들 찾는다. 네, 알겠습니다. 무너지지 않은 한 아파트를 발견했어요. 그런데 어느 날 Dan suatu hari mereka kedatangan seseorang yang ternyata dia adalah Yang Gisu, ilmuwan gila yang ada di awal film tadi. 기수 살아남은 유일한 의사. 하지만 어느 날 본색을 드러냈죠. Sejak kedatangannya pertama kali, awalnya semua berjalan normal sampai suatu ketika Lee membongkar kedoknya di mana Gisu telah melakukan eksperimen terhadap prajurit yang lain. Gisu mengungkapkan karena kemampuannya itu dia bisa selamat dari bencana alam. Makanya tujuan Gisu sekarang adalah ingin merubah manusia menjadi mutan agar bisa membentuk pasukan yang bertahan dari bencana apapun di masa depan. 지진 속에서 어떻게 살아남았을 거라고 생각하세요? 변화를 받아들이지 않으면 다 죽게 돼 있습니다. 저 2달? 3달간 물을 못 마시고 버틴 적도 있었어요. 제가 인류의 미래입니다. 미친 새끼. Tapi karena Lee tidak setuju, akhirnya dia terpaksa melawan dan kabur sampai saat ini. Sementara itu, Suna dan kelompoknya yang sudah tiba di apartemen disambut oleh Gisu. Beserta semua penghuninya dikasih air minum dan masing-masing diberikan makanan dan kamar yang layak. 아, 이제 물부터 주세요. 네. 감사합니다. Di sisi lain, Namsan dan Jiwan bersama dengan Lee sekarang memulai perjalanan berbahayanya untuk menyelamatkan Suna. Tapi karena mereka tidak bisa begitu saja menerobos masuk, akhirnya Namsan memiliki sebuah ide gila di mana dia terlebih dahulu memilih untuk mencari informasi lewat salah satu ketua gangster yang bernama Tiger, yang kebetulan pada saat itu kelompoknya sedang baku hantam dengan kelompok lain.
이게 누구야? 남산. Namsan dan Tiger rupanya sebenarnya saling mengenal, bahkan menurut pengakuan Tiger, Namsan adalah orang yang pernah membuatnya pensiun dari dunia tinju. 안 되겠다. 옛날처럼 좀 맞자. 고릴라 잡아! Singkat cerita, setelah berhasil menghajar para begundal itu, Namsan lalu menginterogasi beberapa orang termasuk si Tiger, perihal dari mana mereka mendapatkan air bersih. 이 물 어디서 났어? 아파트에서 구한 거지? 몰라. 모르죠. 좀 자고 있어. 너는 잘 모르지? 거래할 땐 저만 가요. 제가 꼭 필요할 겁니다, 형님. Akhirnya diketahui kalau mereka bisa mendapatkan air dari apartemen yang dikuasai oleh Dr. Gizu. Bahkan karena saking berkuasanya orang-orang di sana, para gangster yang ada di luar sampai-sampai harus menukarkan orang atau manusia demi mendapatkan air. Tiger menjelaskan kalau pada awalnya orang-orang itu hanya menerima manusia dari berbagai umur, tapi sekarang mereka ini hanya menerima anak-anak yang masih berusia muda. 뭐 있다고? 그게 바로 권력이죠. 요새는 애들만 잡아오라고 시켜요. 뭐 처음에는 뭐 아무나 잡아다 줘도 됐는데. Di sini Namsan dan juga yang lainnya belum tahu jika sebenarnya anak-anak yang diculik itu akan dijadikan bahan eksperimen gila. Sementara itu di apartemen rupanya ada sebuah peraturan yang mengharuskan anak-anak seumuran Suna pindah ke lantai atas dan berpisah dengan orang tua mereka dengan alasan agar anak-anak ini bisa dididik dan dikembangkan potensinya. 면담 신청을 하시면 맞도록 조치를 취하겠습니다. 우리 주위에도 그러면 못 보는 겁니까? 면담 신청하면 언제든 볼 수 있는 거죠? 그럼요. Mendengar pernyataan tersebut, para orang tua senang-senang saja. Cuma masalahnya itu hanyalah kedok supaya mereka lebih gampang mengawasi anak-anak ini. Sementara semua orang tua akan dikirim ke lantai bawah untuk melakukan pekerjaan menyaring air bersih. 탁한 물을 단계별로 해서 우리가 마시죠. 우리 아이들이 먹는 깨끗한 물입니다. Singkat cerita, Suna bersama dengan seorang teman barunya yang bernama Juyi tiba di dalam kelas untuk belajar tentang apa namanya metabolisme tubuh manusia agar bisa bertahan dalam krisis atau bencana yang terjadi sekarang. Intinya dijelaskan kalau Dr. Gisu berupaya mengembangkan sistem metabolisme tubuh bagi manusia, di mana nantinya mereka bisa bertahan dengan sedikit makanan dan juga minuman. Namun sebelum mereka bisa sampai ke tahap itu, Dr. Gisu menyarankan mereka untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah disediakan. 그래서 우리 학생 여러분들한테는 특별한 식단과 할 수 있는 그런 세상을 만들기 위해서 이 박사님이 자 그날이 올 때까지는 이 소중한 음식과 물. Malam harinya karena merasa curiga, Suna kemudian pergi dari kamarnya dan mencoba mencari tahu semuanya di ruangan Dr. Gisu. Ketika mengetahui kalau di dalam ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Suna lalu memulai penyelidikannya, di mana dia menemukan berbagai macam arsip yang memperlihatkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Gisu. Dan bukan cuma itu, di sini Suna menemukan teman barunya yaitu si Juye yang lagi terbaring kaku di tempat tidur. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Dr. Gisu datang kembali ke ruangannya bersama dengan orang tua Juye yang sebelumnya merengek meminta untuk dipertemukan dengan anaknya itu. Tapi bukannya senang, mereka malah kaget dan bingung ketika melihat Juye yang terbaring kaku. 자, 주혜 양 자극시키지 마세요. 자기 역할을 아주 잘하고 있죠. 박사님. 그게 아니라 저 나이 때 애들한테는 여기 특별한 게 있거든요. Gisu menjelaskan jika semuanya ini merupakan bagian dari penelitiannya yang berguna bagi masa depan manusia. Si ilmuwan gila ini bahkan memberikan contoh kepada orang tuanya Juye. Bagaimana anaknya, yaitu Soyun yang sudah mati di bagian awal film tadi ternyata berhasil dihidupkan kembali dengan tubuh Soyun yang tinggal setengah. 제 딸입니다. 제가 죽지 않는 인류를 만들어냈습니다. 다들 죽었다고 했지만 제가 살려냈습니다. Tahu jika anaknya dijadikan bahan eksperimen, orang tua Juye seketika panik dan mencoba membangunkan anaknya itu. Namun yang terjadi malah menyebabkan Juye kejang-kejang dan kemudian meninggoy.
Gisu yang melihat kalau bahan eksperimennya sudah mati, tiba-tiba menjadi marah, di mana dia bersama dengan anak buahnya membantai orang tuanya Juye. Dan sialnya Suna yang sedang bersembunyi di ruangan sebelah malah ikutan ketahuan, dan akhirnya sekarang bisa dipastikan kalau Suna akan menjadi bahan uji coba berikutnya. 여기서 뭐예요? Dalam keadaan pasrah, Suna sempat bertanya kepada Gisu tentang alasan kenapa dia menggunakan anak-anak sebagai bahan eksperimen. Jadi pas eksperimen pertama, itu zat yang disuntikan rupanya memiliki efek samping. Untuk menghilangkan efek samping tersebut, Gisu harus memakai cara, yaitu dengan menggunakan kelenjar yang ada di dalam otak anak-anak muda, yang dipercayai kalau kelenjar itu bisa menghilangkan efek samping dari uji coba. 나이 때 뇌 하수체는 제 연구에 꼭 필요한 게 있거든요. 나약한 인간들은 도태돼야 돼요. Pertama, kelenjar di dalam otak anak-anak itu hanya bisa diaktifkan ketika mereka meminum air yang sudah dimodifikasi. Makanya semua anak-anak di sini diwajibkan meminum air buatan si ilmuwan gila ini. 그게 그냥 쓸 수는 없어요. 약간 조절을 해줘야 되죠. 마시는 물 하나로 그런 효과를 낼 수 있다니? 교실에서 마시는 물 있잖아요. 그게 그 효과. Sementara itu di luar, Namsan bersama dengan yang lainnya berhasil memanfaatkan kelengahan para penjaga dengan menerobos masuk ke dalam area apartemen. Setelah mengalahkan semua penjaga, di luar mereka kemudian mencari keberadaan dari teman-teman Nyali. Namun begitu sampai di basement, Lee menemukan kalau semua temannya sudah berubah menjadi sosok yang mengerikan. 야, 정신 차려. Setelah mengalahkan manusia jadi-jadian tersebut, singkatnya mereka kemudian berpisah dan perlahan-lahan mulai naik ke setiap lantai untuk menemukan Suna, dan berbagai macam rintangan mereka berhasil kalahkan. Sampai kemudian Lee bertemu dengan mantan rekannya, dan naasnya dalam pertarungannya itu Lee harus mengakui keunggulan temannya. Tapi untungnya pas bertemu dengan Jiwan dan Namsan tiba-tiba muncul dan meminta Jiwan supaya pergi ke lantai atas untuk menyelamatkan Suna. Sementara Namsan akan menghajar si bajingan tengik ini. 묻은 거야? 네가 그 사냥꾼이냐? 시간 없다. 빨리 하자. 에이씨, 못생겨가지고 씨. Di sisi lain, Dr. Gisu akhirnya berhasil mengambil kelenjar otaknya si Suna, yang kemudian dia suntikan ke tubuhnya sendiri. Seketika, ilmuwan gila ini pun senang bukan main, karena dia merasa telah berhasil menemukan serum yang bisa mematikan efek samping dari kelainan yang ada di dalam tubuhnya itu. Namun sebenarnya dia ini tidak tahu jika selama ini Suna tidak pernah meminum air yang diberikan oleh mereka, yang otomatis kelenjar yang ada di dalam otak Suna tidak pernah termodifikasi. 성분 조절이 중요하다고 했지. 당신이 준 그 이상한 물 있잖아. 나 그거 안 먹었어. Di saat yang sama, Jiwan sempat muncul untuk menolong Suna, tapi sialnya dia malah dijatuhkan oleh anak buahnya Gisu. Dan demi menghindari bahaya itu, Gisu lalu memilih untuk pergi sambil membawa tubuh anaknya yaitu Soyun ke dalam sebuah koper. Begitu sampai di luar, dia malah bertemu dengan para orang tua yang sedang panik dan menanyakan perihal keberadaan anak-anak mereka. Karena kesal tidak mendapat jawaban, para orang tua ini pun lalu menghajar Gisu sampai kemudian mereka berhenti setelah melihat perubahan aneh pada wajah Gisu. Dari sana Gisu yang marah lalu mengambil sebuah senapan dan menembakkannya ke arah para orang tua, yang tanpa disadari tembakannya yang membabi buta itu malah mengenai tubuh putrinya yang ada di dalam koper, yang seketika itu juga membuat Gisu tambah gila. 괜찮아.
Dan tidak berselang lama kemudian muncul si Namsan, Ji-wan Lee, dan juga Suna yang mencoba mengingatkan kalau apa yang dilakukan oleh Gisu selama ini merupakan sesuatu yang sia-sia. Tapi bukannya sadar, Gisu malah menyalahkan jika semua ini adalah akibat dari perbuatan Namsan dan teman-temannya. Karena sudah mulai membahayakan, Namsan juga terpaksa menghabisi Gisu sehingga mengakhiri kegilaannya untuk selamanya. Dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film dari Badland Hunter tahun 2023. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Terima kasih, saya pamit.